Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Public Administration in East Asia, tepatnya pada chapter 13 sampai 15. Kelompok 5 ini terdiri dari saya, Fitriana Miftalifah, terus ada M. Lutfi Abdul J, Faras Aulia, Divya Putri Oktariska, dan Sandrina Mutiara. Capture 13, yaitu menjelaskan tentang Performance Management Reforms in Japan. Sejarah pengembangan performance management di Jepang itu, setelah Perang Dunia Kedua, salah satu perhatian utama di antara pasukan sekutu dan pembuat kebijakan adalah demokratisasi dan peningkatan produktivitas pemerintah Jepang. Nah, pada awal itu, Jepang menekankan pada pemeriksaan keuangan dan manajemen. Hal ini karena adanya fungsi dan fokus dari 3 lembaga yang bertanggung jawab atas kinerja pemerintah pusat. Di antaranya yang pertama ada Dewan Audit yang merupakan badan independen konstituen yang berfungsi untuk meninjau dan mengesahkan rekening publik. Pada akhir 1997-an, mereka itu menetapkan kriteria audit yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang kedua ada Badan Pengelola dan Koordinasi Biro Inspeksi Administratif yang memeriksa pengelolaan bisnis Kementerian Pemerintah Pusat dan Biro Anggaran Kementerian Keuangan yang mana bertanggung jawab atas penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga ada Badan Pengelola dan Koordinasi didirikan pada tahun 1948 sebagai Badan Pusat Manajemen Kinerja Pemerintah yang kemudian digabungkan dengan kementerian lain menjadi Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi pada tahun 2001. Nah, kepedulian terhadap manajemen kinerja ini menyebabkan adanya dilakukannya dua kali komisi sementara reformasi administrasi. Yang pertama itu pada tahun 1962 di mana mengusulkan reformasi sistem akuntansi pemerintah dan mengganti kewenangan Kementerian Keuangan dengan kantor kabinet dalam proses penyusunan anggaran untuk merasionalisasi dan proses mendemokan anggaran. Dan yang kedua itu dilakukan di bawah pemerintah Nakasone, yaitu pada tahun 1982 sampai 1987, yang mana pemerintahan ini tuh sangat dipengaruhi oleh neokonservatisme dalam kebijakan publik dan ekonominya. Komisi sementara untuk reformasi administrasi kedua ini memutuskan untuk memprivatisasi perusahaan publik raksasa di bawah slogan restrukturisasi keuangan publik tanpa kenaikan pajak yang dilakukan pada tahun 1980-an. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan ekonomi yang cepat pasca perang membawa masalah sosial seperti kesenjangan dan masalah polusi yang ditanggapi oleh pemerintah melalui sumber daya baru. Namun, adanya krisis minyak global pada tahun 1977-an menyebabkan tekanan besar pada keuangan publik, sehingga pada pertengahan 1977-an, pemerintah menerbitkan obligasi untuk menutup defisit dan berupaya mengurangi biaya dan tanggung jawab pemerintah. Nah, hampir 20 tahun kemudian, pemerintah kembali tertarik untuk memprivatisasi fungsi pemerintah utama lainnya di bawah pemerintahan Koizumi pada tahun 2001 sampai 2006 dan lembaga-lembaga keuangan kebijakan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen kinerja di Jepang itu dari awal tahun 1990-an itu umumnya berfokus pada menemukan kesalahan. Hingga dilakukannya reformasi pemerintah pusat pada tahun 2001 itu ya secara drastis mengubah kinerja dan pengelolaan anggaran di pemerintah pusat. Next. Selanjutnya ada sistem evaluasi kebijakan. Jadi pada bulan Desember tahun 1997 itu Dewan Reformasi Administratif yang diketuai oleh Perdana Menteri itu menyerahkan laporan dengan highlight 4 agenda reformasi untuk reorganisasi sistem pemerintahan. Salah satunya itu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sehingga mereka itu memperkenalkan namanya sistem evaluasi kebijakan. Yang mana itu tuh disetujui oleh pemerintah pada bulan Juli tahun 2000 dalam pedoman standar untuk evaluasi kebijakan.
Sistem ini itu menerapkan di mana setiap kementerian wajib melakukan evaluasi diri melalui siklus kebijakannya masing-masing dan melapor ke Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi atau Kemendagri. Kemudian laporan evaluasi tersebut itu akan menentukan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintahan dan diteliti sebagai meta evaluasi sistem oleh Komisi Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Badan Administratif Berbadan Hukum. Ada 3 metode evaluasinya, yaitu yang pertama evaluasi proyek, evaluasi kinerja, dan evaluasi menyeluruh. Next. Oke, selanjutnya mengenai reformasi organisasi. Reformasi organisasi administrasi publik di Jepang itu dicirikan oleh kepemimpinan eksekutif yang lemah dan menghambat kinerja pemerintah. Komisi sementara pertama yaitu pada tahun 1962 mengusulkan agenda reformasi tetapi tidak terrealisasi. Reformasi sejak 2001 bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan politik dan merestrukturisasi organ administrasi nasional. Selanjutnya mengenai sistem manajemen kinerja. Pemerintah daerah memiliki variasi yang cukup besar, yaitu seperti sistem inventaris proyek, tolak ukur, evaluasi proyek, kepuasan warga, dan sejenisnya. Karena pemerintah daerah telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam manajemen kinerja, banyak dari mereka juga mengalami sedikit lebih banyak inovasi, kadang-kadang menangani hal-hal seperti kinerja dan konsolidasi anggaran. Next. Next, Faras. Nah, selanjutnya mengenai sistem administrasi yang tergabung. Salah satunya adalah sistem Incorporated Administrative Agency atau IAA merupakan reformasi kinerja besar yang diperkenalkan pada tahun 2001. IAA adalah lembaga dengan status perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat. Hal ini didirikan untuk melakukan fungsi pelayanan publik secara efisien dan efektif. IAA ini didirikan ketika dimungkinkan untuk memisahkan fungsi ini dari organ pemerintah. Namun tidak mungkin atau diinginkan untuk mentransfer fungsi ke bisnis swasta. Misalnya seperti karena dibutuhnya untuk memastikan stabilitas layanan, berbagai alasan sosial ekonomi, kurangnya organisasi swasta yang layak, dan sebagainya. Dan yang terakhir mengenai Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, di mana adalah organ konsultatif yang ditempatkan di dalam kantor kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan termasuk Kepala Sekretaris Kabinet, Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal. Menteri terkait lainnya seperti Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kepala lembaga yang terkait pada Gubernur Bank of Japan, dan 4 ahli swasta lainnya. Next. Chapter 14, Civil Service Reform in Japan. Next. Sistem ujian masuk pegawai negeri modern pertama berdasarkan prinsip merit pada tahun 1887, baik pegawai negeri sipil yang lebih tinggi atau yang disebut dengan kautokan, dan pegawai negeri kelas bawah yang bisa disebut dengan haninkan. Perekrutan keduanya dilakukan atas hak prerogatif kekaisaran. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif itu berada di bawah kendali kaisar. Pada tahun 1877, pemerintah mendirikan sebuah lembaga pendidikan, Universitas Tokyo, sebagai tempat pelatihan bagi para birokrat pusat dalam memasok pejabat publik berbakat. Fungsinya yaitu untuk menerapkan aturan kekaisaran di seluruh konstitusi baru pada tahun 1946 dan Undang-Undang Pegawai Negeri baru. Berikutnya pada tahun 1947 mereformasi karakter pegawai negeri dengan membuat lebih representatif dengan adanya kumpulan lulusan sekolah elit dan
menciptakan kelompok pejabat yang responsif secara demokratis yang akan melayani rakyat sebagai pegawai negeri. Konstitusi baru menyatakan bahwa semua pejabat publik harus menjadi pelayan seluruh rakyat dan bukan dari golongan manapun. Dan rakyat memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih dan memberhentikan pejabat publik mereka yang ada dalam pasal 15. Meskipun konstitusi baru dan undang-undang pegawai negeri berusaha untuk demokratisasikan dan membebaskan pegawai negeri dari kekuasaan kekaisaran, pasukan sekutu yang menduduki Jepang setelah menyerah pada tahun 1945 berusaha menggunakan birokrasi nasional dalam proses reformasi. Berdasarkan prinsip ini, Undang-Undang Kepegawaian Nasional diundangkan pada tahun 1946. Undang-undang ini mengatur pemberian wewenang penunjukan di tangan menteri, prinsip merit, jaminan status pegawai negeri, peraturan kantor yang melarang kerja melakukan pemukukan. Next. Adapun garis besar reformasi administrasi publik pada tahun 2000. Garis besar ini memulai reformasi kepegawaian mengarahkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program baru. Untuk menerapkan kebijakan tersebut ketika sistem pemerintahan pusat yang baru dimulai pada tahun 6 Januari pada tahun 2001, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang bebas dan adil berdasarkan individu yang mandiri di abad ke-21. Untuk itu dilakukannya rekonstruksi pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat fungsi kabinet. Yang kedua, menciptakan sistem administrasi publik yang sederhana dan efisien. Yang ketiga, yaitu mencapai sistem pemerintahan yang transparan. Yang selanjutnya, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Next. Garis besar reformasi administrasi publik diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pegawai negeri, meningkatkan pentingnya sistem personalia berbasis prestasi, menyarankan penghapusan aturan senioritas dan upah terkait usia, meningkatkan sistem evaluasi personel, meninjau sistem rekrutmen yang kaku, mempromosikan keragaman secara aktif, meningkatkan mobilitas personel. Next. Upaya reformasi yang lain yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Kebijakan reformasi administrasi masa depan telah disetujui pada tanggal 24 Desember 2004. Dalam pernyataan kebijakan ini, pemerintah memutuskan untuk menangani masalah-masalah berikut, yaitu pekerjaan kembali, pengembangan jalur karir yang lebih mencerminkan kemampuan karyawan, pengembangan sistem evaluasi personel untuk keputusan berdasarkan prestasi, dan upaya peningkatan pertukaran personel dengan pihak swasta. Setahun kemudian, kebijakan penting reformasi administrasi diadopsi pada tahun 24 Desember 2005. Selain itu, pemerintah bergerak untuk mempromosikan pertukaran sumber daya manusia antara sektor publik dan swasta. Untuk menangani masalah pensiun pegawai negeri, pada bulan Juni 2006, Undang-Undang untuk mendorong reformasi administrasi publik untuk mewujudkan pemerintah yang sederhana dan efektif disahkan. Kemudian, tentang reformasi kepegawaian, persetujuan kabinet, pemerintah memutuskan untuk mengajukan RUU untuk mengubah Undang-Undang Kepegawaian Nasional yang diberlakukan pada bulan Juni tahun 2007. Next. Reformasi besar sistem kepegawaian, yaitu diantaranya yang pertama pembangunan sistem kepegawaian baru, yaitu evaluasi personel didefinisikan sebagai evaluasi catatan layanan yang digunakan sebagai informasi dasar untuk mengelola personel seperti perekrutan, promosi, atau pemberhentian berdasarkan catatan kemampuan atau hasil kerja karyawan.
Yang kedua yaitu rekrutmen sumber daya manusia yang beragam. Badan Kepegawaian Nasional meningkatkan ujian rekrutmen pegawai negeri sipil kelas 1 dengan memperkenalkan sejarah dan klasik ke mata pelajaran budaya, membutuhkan pengetahuan ekonomi untuk spesialis hukum dan sebaliknya, dan meningkatkan pentingnya ujian esai. Yang ketiga yaitu menetapkan aturan yang tepat untuk pekerjaan kembali. Karyawan sekarang dilarang membantu pensiunan petugas mencari pekerjaan kembali, dan pejabat yang sedang menjabat dilarang mencari pekerjaan kembali di perusahaan terkait. Pemerintah juga membentuk komite pengawas ketenaga kerjaan kembali. Yang keempat yaitu peningkatan kinerja organisasi untuk meningkatkan kesadaran biaya para eksekutif dan secara aktif menggunakan kebijakan dengan tepat. Next. Chapter 15 yaitu adalah e-government in Jepang. Nah, terdapat isu e-government pada tahun 2000 di daerah Jepang atau di negara Jepang, yaitu yang pertama e-government security, yang kedua itu ada local government e-governance, yang ketiga ada Jukinet, dan yang keempat adalah electronic voting. Next. Nah, yang pertama tadi nih mengenai e-government security. Pada tahun 2006, ada beberapa data di Maritime Self-Defense Force bocor ke internet melalui pertukaran file Winnie. Nah, hal ini juga terjadi di Kementerian Pertahanan, Prasarana, dan Perhubungan. Nah, local government e-governance. Guideline for promotion of local government e-governance dikeluarkan oleh Biro Administrasi Lokal. Pemerintah daerah mengembangkan infrastruktur e-governance melalui guideline ini. Walaupun pemerintah telah diganggu dengan kebocoran data melalui ini, tetapi beberapa pemerintah daerah menerima rating tinggi untuk keamanan mereka berdasarkan The New York Based Intelligence Community Forum memilih Yokosuka sebagai 7 besar intelijen komunitas Mitaka, Dorima, dan Ichikawa. Pada 20 Maret tahun 2007, MIC mengganti guideline dengan pedoman baru untuk promosi e-governance pemerintah daerah, yaitu mewujudkan e-governance lokal yang nyaman, efisien, dan kuat pada fiskal pada tahun 2010. Nah, ada juga Jukinet nih, merupakan salah satu jaringan sistem untuk pendaftaran penduduk bersama pemerintah daerah. Nah, Jukinet juga sebagai basis e-governance serta memungkinkan warga untuk menerima pelayanan dari pemerintah atau layanan administrasi itu selama 24 jam atau seharian full. Nah, tapi di sisi lain banyak juga kontroversi pada saat Jukinet ini akan diluncurkan. Dikarenakan adanya keraguan tentang perlindungan informasi pribadi. Selanjutnya ada electronic voting, yaitu pada tahun 2002, voting menggunakan elektronik baru berlaku. Di mana pada tahun 2002 ini, kota Nimi di prefektur Okayama menjadi kota madya pertama di Jepang yang menerapkan pemungutan suara elektronik untuk pemilihan wali kota dan majelis pada 23 Juni. Namun, dalam satu kecelakaan, mesin pemungutan suara gagal menerima kartu suara dalam pemungutan suara elektronik di kota Nani, prefektur Gifu pada tanggal 20 Juli tahun 2003. Maka dari itu pada tanggal 8 Juli tahun 2005, Mahkamah Agung membatalkan hasil pemilihan KANI, memaksakan
kota untuk melaksanakan pemilihan kembali dengan metode pemungutan suara konvensional berdasarkan kertas suara. Selanjutnya pada tahun 2007 diterbitkannya pedoman baru untuk promosi e-governance pemerintah daerah, di mana ini tuh untuk menyerukan peningkatan kendala sistem pemungutan suara elektronik dan dukungan berkelanjutan setelah tahun 2007 untuk pemerintah daerah yang berencana memperkenalkan sistem semacam itu. Selanjutnya pada pedoman tersebut ini terdapat beberapa keuntungan e-voting, yaitu yang pertama adanya prosedur pembukaan surat suara yang lebih cepat dan efisien, lalu yang kedua penghapusan suara yang meragukan atau tidak sah untuk refleksi yang akurat dari keinginan pemilih dalam hasil, yang ketiga prosedur pemungutan suara yang lebih mudah untuk orang tua dan orang cacat dengan kesulitan menulis tangan, dan yang keempat adalah pengurangan petugas tempat pemungutan suara. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.